warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mary Jaswari dari Pendidikan Kimia 6B. Saya ingin menjelaskan sedikit laporan praktikum tentang uji kelarutan lipid. Nah, sebelum itu, apakah itu lipid? Lipid itu adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, manusia, dan memegang peran yang penting dalam struktur dan fungsi sel. Nah, dalam reaksi hidrogenisasi ini mengubah minyak dari nabati menjadi lemak yang misalnya pada industri itu margarin. Nah, margarin ini juga ada kaitannya dalam percobaan ini karena kita memakai margarin untuk uji daya kelarutan lipid ini. Nah, margarin itu merupakan produk pangan yang memiliki tekstur dengan setengah padat dengan karakteristik sifat fisika dan kimiawinya yang sangat bergantung pada komposisi penyusunnya. Nah, pada margarin ini merupakan sistem emulsi yang terdiri dari 20% dari minyak dan 20% dari air dan 80% dari minyak. Nah, dari percobaan ini mengetes uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini dia ditentukan oleh sifat kepolaran dari suatu pelarut. Nah, apabila lipid itu dilarutkan ke dalam suatu pelarutnya polar, maka hasilnya itu akan hasil lipidnya tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid ini memiliki sifat nonpolar sehingga hanya bisa larut dalam pelarut yang sama atau pelarutnya itu Untuk alat nonpolar. dan bahannya, di sini ada bensin, ada mentega yang sudah dicairkan, dan ada alkohol 70%, dan ada aqueous atau air, dan ada alat penyuntikan untuk pengukuran masing-masing larutan. Nah, di sini ada 3 wadah tempat untuk mencampurkan larutan. Nah, pertama di sini saya buka dulu alat penyuntikannya dan saya ukur 1 mili dan masukkan ke dalam wadah. Masing-masing wadah itu berukuran 1 mili mentega cair ya. Dan selanjutnya untuk pertama kita lakukan ambil air sebanyak 2 mili dan kita campurkan ke mentega tadi, khusus untuk yang bagian airnya. Nah, setelah itu kita aduk dan diamati apa yang didapatkan. Selanjutnya juga untuk alkohol. Di alkohol juga sama, ukurannya itu 2 mili kita ambil dan kita larutkan ke mentega cair. Sesudah 2 mili kita gabungkan dengan wadah yang tertulis di alkohol dan kita aduk sama seperti proses tadi di awal. Begitu juga untuk wadah 3, sebelumnya kita cuci dulu karena alat penyuntikannya ada 2, maka kita cuci dulu bekas alkohol untuk mengukur bensin sebanyak 2 mili juga. Di sini saya tuangkan dulu satu tutup dan saya ukur untuk 2 mili. Nah, ternyata cukup, maka kita gabungin dengan mentega juga dan kita aduk, diamati apa yang terjadi dan diamati. Setelah melihat dari langkah-langkahnya akan kita amati. Nah, setelah pengamatan itu didapatkan pada margarin yang cair ditambah air didapatkan kan hasil seperti ini. Ini masih ada airnya itu masih jernih berwarna putih, tandanya dia tidak larut dalam mentega cair. Kalau dia larut, dia berwarna kuning, sejenis warna margarinnya tersebut. Dan di sini terdapat gumpalan dan selama didiamin, dia itu masih ada airnya, masih ada airnya dan masih terus menghasilkan gumpalan dan baunya pun tidak berbau karena dia air biasa. Nah, mengapa dia bisa seperti ini?
ini air dicampur dengan margarin ini, dia artinya saya menyimpulkan bahwasannya air dicampurkan margarin itu tidak larut, dikarenakan sifat dari pelarut kepolarannya itu berbeda. Pada margarin itu bersifat nonpolar, dan sedangkan air bersifat polar. Dan selanjutnya itu ada alkohol dicampur dengan mentega cair. Mula-mula alkohol ini dia seperti sedikit melarut, cuman dia tidak larut, dan lama-kelamaan juga dia airnya sudah habis, air dari alkohol, dan dia mengering dan dia agak sedikit berbau alkohol, dan ada sedikit gumpalan, dia tidak merata, permukaannya tuh padatnya ada gumpal-gumpalan dikit. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasannya alkohol ini dengan dicampur dengan mentega cair itu bersifat semipolar. Artinya dia bisa larut, dan dia diantara larut dan tidak larut. Dan untuk dari bensin dengan margarin cair ini bisa kita lihat seperti ini, dan ini bentuknya benar-benar kering, tidak ada air sedikit pun, dan permukaannya tuh mulus. Beda dengan alkohol, sedikit ada gumpalan dikit. Nih berbeda, ini alkohol, ini dia bensin. Dan di sini mula-mula sebelum ini dia mencair seperti bentuk larutan margarin setelah cair, sehingga disimpulkan itu dia larut di dalam margarin. Dia juga mempunyai sifat dari kepolarannya yaitu sama-sama nonpolar, sehingga bisa disimpulkan ya mentega cair dan bensin ini sesuai dengan teori prinsip kelarutan dari like dissolve like gitu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.